Lanjutin. Aduh, gimana grogi. Hai, balik lagi di channel YouTube aku. Oke, aku kali ini mau ngebahas tentang beberapa bahan yang aku beli di Pasar Cipadu beberapa bulan lalu. Jadi beberapa bulan lalu aku tuh kayak ada pergi ke Pasar Cipadu lagi dan ada hunting beberapa bahan. Di video sebelumnya aku ada ngebahas tentang first impression tentang Pasar Cipadu, terus juga ada kasih tips dan juga trik ke Pasar Cipadu. Dan di situ aku ngeliat kayaknya agak lumayan banyak orang yang excited banget tentang Pasar Cipadu ya. Jadi aku kayak mau ngelanjutin video yang selanjutnya itu aku mau ngelanjutin video yang sebelumnya karena memang banyak banget yang nonton, jadi aku mau terusin. Dari kalian setuju gak sih aku terusin explore Pasar Cipadu? Kalau misalkan kalian setuju, kalian bisa komen. Aku bakalan bikin video tentang Pasar Cipadu terus. Oke. Di video kali ini aku mau review. Jadi aku mau review beberapa bahan yang udah aku beli. Jadi di beberapa bulan lalu, jadi bulan puasa, tepatnya aku di bulan puasa itu aku sempat ke Pasar Cipadu lagi. Jadi aku pada bulan puasa itu kepikiran pengen buat baju sendiri, terus jahit sendiri, kayak bikin tunik gitu buat lebaran, edisi lebaran. Jadi ya udah aku ke Pasar Cipadu gitu kan. Nah, aku mau kasih lihat bahan-bahan apa aja aku beli. Oke. Aku kasih untuk baju aku bikin dulu nih. Jadi ini kelihatan ya, nanti aku bikin video khusus deh untuk ngasih lihat baju yang aku bikin. Jadi nanti aku kasih fotonya ya. Nah, jadi aku kayak ngebuat tunik edisi lebaran ini. Jadi ini semuanya aku beli, bahannya agak biasa aja, soalnya emang aku jahit sendiri. Jadi nggak terlalu spesial sih, tapi ya menurutku oke lah ya untuk pemula kayak aku udah bisa bikin tunik kayak gini gitu. Dan ini aku baru pakai sekali, yaitu aku pakainya di edisi lebaran tahun ini. Jadi apa aja yang aku beli ini agak lumayan. Jadi apa aja yang aku beli? Pertama itu aku cari kain apa nih namanya? Brokat ya. Oke, aku sini deh. Ini ada kain brokat, warnanya nggak terlalu kelihatan karena warnanya itu kayak peach gitu. Dan ini belum aku potong karena memang sebenarnya aku bikin kayak dua opsi gitu loh. Jadi ada dua warna yang aku beli. Ya sebenarnya desainnya juga beda sih. Jadi ini yang pertama nggak kelihatan karena cahayanya terlalu terang. Oke, jadi cahayanya nggak ada. Jadi pokoknya ini warnanya peach. Nanti aku kasih fotonya. Foto si baju brokat ini ya. Nah, kalian bisa lihat nggak teksturnya? Jadi aku pengen kasih lihat ke kalian teksturnya sih sebenarnya. Jadi teksturnya itu kayak gini, halus, dipegang tuh halus. Aduh cahayanya, nggak apa-apa deh. Teksturnya tuh agak halus gini nih guys. Oke, tunggu. Tuh, terus lembut gitu loh, bukan yang kayak kasar. Nah tapi sebenarnya kalau untuk teksturnya itu kalian kan kalau belinya secara langsung ya, kalian tuh bisa kayak pegang juga bahannya ini kayak mana ya. Jadi kalau misalkan emang menurut kalian kasar, kan biasanya ada tuh brokat yang kalau dipegang dia biasanya suka luntur atau copot kayak manik-maniknya gitu. Nah ini kan beda ya, ini nggak ada yang manik-maniknya sih. Jadi aku mau kasih lihat kalian teksturnya. Tuh. Ini agak lembut. Untuk harganya aku lupa, nanti aku bakalan kasih ke kalian harganya di deskripsi atau nanti aku selipin di video ini.
Jadi aku beli 3 meter karena memang aku mau bikin cuma untuk satu aja. Aku mau bikin untuk ukuran aku sendiri gitu. Aku nggak sama ya, opsional sih ya. Jadi karena emang kepengen aja. Jadi aku kayak mau nyamain warna baju suamiku. Jadi aku kayak hunting gitu untuk bikin kebaya again. Harganya punya aku lupa, nanti aku akan kasih ya di deskripsi. Jadi harganya tuh per meter nggak sampai yang kayak 50.000 gitu. Kalau nggak salah sekitar 30 ribuan atau mungkin kurang dari 30. Ya rata-rata standarnya untuk brokat memang segitu ya. Nah, ada juga kayak toko yang waktu itu aku pernah bilang ke kalian, kan ada toko yang kecil yang jualnya dia kiloan, dan ada toko yang ngejualnya memang per meter gitu. Nah, kebetulan aku beli ini tuh di toko yang ngejualnya per meter. Nah, lanjut. Jadi aku ada beli 2. Itu yang pertama. Nah, yang kedua itu ini tuh udah aku potong untuk jadiin tunik tadi, jadi nggak terlalu banyak yang aku bisa kasih lihat, tapi warnanya itu dia kayak putih gading dan teksturnya agak sedikit lebih kasar. Sebenarnya untuk masalah tekstur aku nggak masalah karena aku emang suka sama motifnya aja sih, lebih ke apa ya, motifnya tuh kelihatan nggak ya? Nah, nih. Motifnya kayak gini tuh. Jadi aku pegang nggak terlalu kasar dan nggak terlalu lembut seperti brokat yang pertama, cuma oke lah karena ini kan nanti bakal di luar kan, dan aku juga beli kayak kain dalamannya itu. Jadi aku beli furing yang bahan satin gitu. Jadi pertama itu aku beli si brokat ini ya. Jadi udah aku beli. Nah, yang si brokat ini aku beli kurang lebih 5 meter gitu. Yang si putih gading ini. Jadi aku beli ini 2. Habis itu di toko yang sama, aku beli di toko yang sama. Nanti kalau misalkan emang masih ada dokumentasinya toko yang aku beli, aku bakalan kasih ke kalian tokonya namanya apa. Ya, harganya sama sih dia. Cuma menurutku lebih tebal sih bahan yang ini, yang si pertama tadi yang apa ya? Kayak warna peach salem gitulah. Agak lebih berat dia ketimbang yang si putih gading ini. Karena memang aku lebih suka tekstur apa sih si brokatnya ya, apa bentukan ini, jadi nggak apa-apa sih aku beli gitu ya, selera masing-masing ya pokoknya. Nah iya, jadi setelah aku beli si brokat 2 tadi itu, aku lanjut beli atau cari ke toko lain. Jadi di Cipadu itu lebih banyak kayak dia spesialis, misalkan dia si toko yang pertama ini dia hanya ngejual model brokat, ya udah brokat aja, semua brokat gitu, nggak terlalu banyak yang kayak dia ngejual brokat dan juga kain dalamannya atau furingnya gitu. Jadi kayak cuma mungkin ada, tapi beberapa toko aja, dan bisa juga si dalamannya, si furingnya itu kain satinnya itu nggak ada yang kayak sama gitu. Nah, setelah aku beli 2 ini, terus aku muter lagi ngider cari, dan jujur ini lebih susah sih sebenarnya cari kain furing yang sesuai sama warna bajunya. Sebenarnya kalian bisa mix and match, itu bisa tergantung warna, maksudnya kayak nggak harus sama warna dengan warna si brokat yang kalian beli sih, tapi kayak aku pengennya belinya itu pengennya jadiin satu warna gitu loh, nggak mau yang kayak warna yang tabrakan, pokoknya aku nyocokin kan. Nah, akhirnya aku nemu ini si toko yang ngejual kain furing ini. Kalau nggak salah tokonya nggak jauh dari si yang aku beli brokat ini sih. Jadi lebih ke toko jilbab. Nah, jilbab dia memang kan bahannya kayak bahan jilbab ya. Tahu nggak sih yang bahan satin gitu? Nah, ini aduh kelihatan nggak ya?
kebetulan aku dapetin warna yang sama kayak si brokat, jadi agak happy juga sih. Dan ternyata aku cari ke tempat lain juga nggak, aku kan ngetes nih di dia nih cuman ada kayak beberapa meter aja kan, jadi aku beli, untungnya tuh kayak pas gitu loh, karena aku kan bikin cuma buat sendiri, buat satu. Nah bahannya tuh kayak gini nih, nggak kelihatan ya, maaf. Kalau nggak nanti aku fotoin juga deh, aku kasih ke fotonya. Nah pokoknya aku cari itu, dan juga cari warna yang sama juga kayak yang ini, tapi ini lebih agak sulit sih nyarinya, si yang warna peach ini. Cuma akhirnya ada beberapa warna, terus aku pilih yang gak terlalu sama, tapi pas aku gabungin, jadi tuh kalian kalau mau, sebisa mungkin kalian kalau mau bikin baju terus nyocokin warnanya itu sama brokat kalian tuh masuk atau enggak, kalian beli brokatnya dulu, atau enggak ya pokoknya beli salah satunya, terus nanti kalian kayak satuin gitu loh. Nah satuin gitu cocok atau enggak. Nah yang si peach ini sih sebenarnya cocok juga ya sama si satin yang aku beli ini, si putih gading ini, warnanya juga agak putih gading gitulah. Terus yang ketiga aku ada beli apa namanya, furing. Aku nggak ada furing sisa, jadi ini furing yang udah potongan, jadi aku bikinin buat kayak buntutnya, bukan buntut ya, kayak bawahnya gitu loh. Nah ini aku bikinin kayak buat bawahnya pakai karet gitu. Nah furingnya ini murah banget ternyata. Dibilang murah ya emang karena bahannya tipis ya. Aduh nggak kelihatan nih, furing gini loh tuh. Mana sih, aku lagi ngalingin. Nggak bisa, ya udahlah. Pokoknya yang furing yang kayak jaring, nah nih, kayak jaring-jaring gini nih tuh, ya kan. Ini kalau nggak salah per meternya itu sekitar 10 ribuan deh kalau nggak salah. Aku lupa harganya, nanti kalau misalkan emang ingat aku akan kasih ya. Tapi kalau menurutku untuk harga furing ini emang sebenarnya kan agak riskan ya, dan dia kalau misalkan ada yang bolong pun agak susah ditambelnya. Nah ini kalau nggak salah aku beli 3 meter karena ukurannya itu kan 1 kali 1,5 meter, jadi aku belinya 3 meter aja, terus habis itu aku potong jadi 3 karena ini kan kayak, nah ukuran yang aku pakai tuh cuma segini, cuma bedanya aku kayak lebih banyak gitu loh, jadi kayak numpuk gini di bawahnya kayak mana ya. Jadi aku cuma beli 3 meter, 2 atau 3 meter gitu. Nah ini tuh kelihatan. Pokoknya nanti aku kasih fotonya ya. Nah aku kayak cuman buntutnya, bukan buntut ya, di bawahnya ini gitu loh, jadi nggak terlalu panjang karena udah panjangnya itu aku ngambil udah dari dalamannya. Terus nah cari furing juga gampang-gampang susah. Ada toko di mana yang dia lengkap banget, bukan lengkap sih, maksudnya di dalam kios itu, jadi kayak di video yang sebelumnya aku kasih tahu ke kalian, jadi tuh ada kayak toko yang satu kios gitu, sama ada toko yang eceran kan. Nah aku beli si furing ini, kebetulan susah banget cari furing di Cipadu. Nah tapi ada beberapa tempat yang emang dia spesialis furing. Nah waktu itu aku datangin ke kios yang pertama, tutup tuh ya, karena aku datang ke sana kalau nggak salah hari Jumat, dan dia tuh kayak lagi Jumat atau hari biasa, cuma itu kayak udah siang dan orang itu lagi sholat gitu kan, lagi istirahat. Pas aku udah tungguin lama banget, dan yang katanya dia itu lengkap ngejual kain furing, dan ternyata nggak ada furing yang aku mau beli, warnanya nggak ada. Terus kan kayak aduh aku cari di mana lagi gitu, udah 2 item yang aku cari. Aku tuh terus masih cari terus, dan akhirnya aku nemuin kios yang ngejual si furing ini dan si furing yang ini, si warna salem ini, salem peach ini tuh, warnanya sama, sama kayak
apa namanya, warnanya tuh sama kayak si brokatnya. Aku happy banget tuh. Kalau nggak salah ini 10 ribuan per meter. Jadi aku beli di toko yang beli furing yang putih gading ini sama furing yang peach ini di toko yang sama. Ibu siapa ya, kayaknya aku punya nomor WhatsAppnya di waktu itu, karena memang aku waktu itu kayak mau WhatsApp dia kalau misalkan gak ada warnanya, terus dicari-cari di sana ternyata ada. Dan lagi-lagi kalau ke pasar Cipadu itu emang yang kayak gue mau beli emang harus di list gitu loh, kamu mau kesana tuh mau beli apa, tujuannya mau beli apa. Kalau enggak kayak gue, aku beli. Jadi itu ceritanya di toko yang ibu-ibu jualan furing ini, setelah aku dapetin warnanya, terus aku kayak ngeliat ini lucu loh. Nah tapi ini tuh kayak cuma 2 meter sisaan kan, terus kayak dikasih bonus, udah beli aja ini. Jadi harganya tuh kayak semeter 15.000 atau 20.000 gitu si ini tuh. Terus kayak karena ini cuman sisaan tinggal 2 meter, aku kayak dikasih 30.000 deh satu gini gitu. Cuma kayak, terus aku beli kan, bingung mau jadi apa. Cuma ini kayaknya aku mau jadiin blus, tau nggak, yang tangannya ngegelombang gitu. Ya pokoknya seperti itu. Nah buat kalian juga, kalau misalkan dari kalian tertarik sama video aku untuk bikin blus atau baju apapun seputar bahan-bahan yang aku beli di Cipadu, kalian bisa komen juga perlu atau enggak aku bikinin video gitu. Karena jujur aku sebenarnya kayak beberapa waktu kalau misalkan ada waktu aku suka bikin baju gitu. Sebenarnya kadang-kadang suka kayak nggak pede gitu kan pakai baju hasil bikinan sendiri, tapi kalau dipikir-pikir ya orang juga nggak bakal ngeliat sampai ke dalamnya gitu kan. Jadi semenjak aku pede-pede aja dan ternyata orang nggak terlalu notice lu bikin sendiri ya kayak gitu, jadi kayak makin percaya diri gitu. Karena sebenarnya dulu tuh hobi aku tuh kayak ngejahit gitu kan, jadi kayak pengen banget bikin apapun, kayak tote bag pun apapun dan lain sebagainya aku bikin sendiri. Nah ini kita tunggu videonya aja ya. Kalau yang ini nanti aku mau bikin videonya sendiri untuk bikin blus yang ngegelembung gitu. Pokoknya itu deh. Udah. Terus apalagi ya aku beli ya, oh ya aku ada beli karet juga, karet. Jadi pergelangan tangan ini aku beli karet kecil. Aku pakein karet kecil gitu buat si tangannya, biar supaya dia nggak kemana-mana. Jadi kalau misalkan lagi mau wudhu atau apa gitu kan, atau mau cuci tangan, bisa ditarik terus stay gitu, jadi nggak kemana-mana. Terus beli benang putih juga, aku kayak beli benang buat kalian yang punya toko jahit atau apapun itu. Agak murah sih benang di pasar Cipadu itu. Jadi aku beli kalau nggak salah setengah kilo ya. Jadi di sana tuh kayak minimal beli sekilo, minimal beli setengah kilo, atau enggak beli lusinan gitu. Oh aku beli lusinan, jadi aku beli satu lusin. Aku nggak pegang lagi si benangnya. Jadi kalian tau nggak, pokoknya kan benang tuh ada yang kayak gulungannya gede. Ya, pokoknya itu deh, gulungan besar itu dijual seharga kalau nggak salah nggak sampai 30.000 dan isinya 12 satu warna sih, karena memang aku gunainnya warna putih, emang lagi perlu benang warna putih kan, jadi waktu itu aku beli. Cuma nggak ada barangnya di bawah, aku nggak ambil. Nanti next time aku mau kasih unjuk ke kalian juga kalau aku lagi beli-beli di pasar Cipadu lagi. Sebenarnya ya itu dia pesanku, kalau kalian mau ke pasar Cipadu, kayaknya kalian perlu list. Kalian harus ingat, kalian harus mau beli apa guys. Kayak kamu mau bikin baju batik samaan, ya udah fokusnya cari ke toko batik dan jangan lihat yang lain. Gak apa-apa sih lihat yang lain, tapi kalian kayak utamain dulu nih yang kalian mau beli itu apa gitu. Kalau misalkan udah kebeli semua, baru
apa aja gitu. Dan udah deh segitu aja. Aku nggak tahu dia mau review apa lagi. Bahan yang aku beli hanya itu aja. Jadi next mungkin aku mau ngebikin atau ngebuat video tentang kondisi pasar Cipadu di tahun 2021, tepatnya di bulan apa sih, Lebaran tuh kemarin apa ya, Juni ya, Juli ya. Karena kan aku bikin video pertama itu di waktu aku pertama kali kesana tuh tahun berapa ya, di tahun 2018 atau 2019, berantakan banget kan si pasarnya tuh, kayak yang kayak aku bilang itu, kayak apa, macet, terus agak susah karena kebanyakan orang belanja ya parkir motornya sembarangan kayak gitu. Nah sekarang itu udah agak lumayan rapi gitu. Cuma nanti kalau misalkan masih ada, aku kasih lihat ke kalian videonya si pasar Cipadu itu kayak gimana. Menurutku kayak lebih rapi gitu sih. Oke, segitu aja video yang aku buat untuk nge-review bahan-bahan yang aku beli di pasar Cipadu. Buat kalian yang suka dengan videoku, kalian bisa like dan juga subscribe juga ke channel YouTube aku, dan tungguin videoku selanjutnya untuk ngebikin baju ini. Bahan ini kira-kira jadi apa, tungguin videonya. Oke, sekian dan terima kasih.